Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Diani Natasha Farah Islami dan rekan saya Tisyatul Aulia akan mempresentasikan tentang beban dibayar di muka. Yang pertama adalah definisi beban dibayar di muka. Nah, menurut Wild and Kwok tahun 2011, beban dibayar di muka adalah pos-pos atau item yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari, setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Nah, beban dibayar di muka ini biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi, atas sewa, dan atas pajak. Selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka adalah premi asuransi yang dibayar di muka oleh suatu perusahaan dan pembayarannya itu diberikan kepada penyedia jasa asuransi. Nah, asuransi dibayar di muka ini itu tidak dikenakan tarif PPh maupun PPN. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2012 dibayar premi asuransi untuk kendaraan sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Jadi jurnalnya itu di mana asuransi dibayar di muka pada kas dan senilai 12 juta. Nah, Selanjutnya yaitu ada sewa atas tanah atau bangunan. Nah, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah atau bangunan itu akan dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Nah, persewaan tanah atau bangunan itu akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pada saat pembebanan biaya, dan pihak penyewa akan membayar PPh pasal 4 ayat 2 ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau yang biasa disebut dengan SSP dan melaporkannya ke KPP atau kantor pelayanan pajak. Selanjutnya itu ada sewa dibayar di muka atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sesuai dengan UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 itu akan dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Nah, sebelum tahun 2009 ini, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta itu akan dikenakan PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netonya. Nah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tersebut itu dibagi dua. Yang pertama itu sewa atas kendaraan angkutan darat. Nah, sewa atas kendaraan angkutan darat ini itu akan dipotong PPh 23 sebesar perkiraan penghasilan netonya, yaitu 10% dari jumlah bruto, dan jumlah tersebut itu belum termasuk PPN. Jadi tarif efektifnya itu 1,5%. Atau 15% dikali 10%, kemudian dikali dengan jumlah bruto, dan itu belum termasuk PPN. Kemudian yang kedua itu ada sewa atas aset tetap lainnya. Nah, sesuai PER 70 PJ garing 2007 tentang jenis jasa lainnya dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dalam pasal 23 ayat 1 huruf C UU PPh itu akan dipotong sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan netonya itu adalah 30% dari tarif efektifnya, yaitu 4,5%, atau dalam kata lain itu 15% dikali 30%, kemudian dikali jumlah bruto, dan jumlah tersebut itu belum termasuk ke dalam PPN. Selanjutnya ini ada contoh soal di mana pada tanggal 1 November 2009, PT Bunga menyewa bus kepada PT Mawar untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, biaya sewa per bulannya itu adalah 10 juta. PT Bunga dan PT Mawar itu merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. Adapun jurnalnya yaitu yang pertama jurnal untuk PT Bunga. Itu pada tanggal 1 November, keterangannya yaitu sewa dibayar di muka pada debit 60 juta, PPN masukan atau PPN tadi itu 6 juta, kemudian utang PPh 23 dikredit sebesar 900.000 dan kas atau bank dikredit sebesar 65.100.000. Nah, 60 juta itu dari biaya sewa per bulan tadi. Kan per bulannya 10 juta. Kemudian dia menyewa untuk jangka waktu 6 bulan. Jadi 10 juta dikali 6 bulan. Kemudian untuk tarif 900.000 itu dari tarif
PPh 23 atas sewa kendaraan angkutan darat sebesar 60 juta tadi, kemudian dikalikan dengan tarifnya yaitu 15%, dikali 10% itu menghasilkan 900.000. Kemudian untuk jurnalnya PT Mawar yaitu pada tanggal 1 November 2009, kas atau bank didebet sebesar 65.100.000 dan PPh 23 dibayar di muka sebesar 900.000 didebet, PPN keluaran sebesar 6 juta dikredit, dan pendapatan sewa sebesar 60 juta dikredit. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 22. Nah, yang pertama itu ada tarif PPh 22. Berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 22 ayat 3, besarnya pungutan itu dibedakan antara wajib pajak yang ber-NPWP dengan wajib pajak yang tidak ber-NPWP. Yang pertama itu untuk transaksi impor barang yang dipungut Bank Devisa dan DJBC atau Dirjen Bea dan Cukai atas impor barang. Kemudian transaksi pembelian yang berhubungan dengan bendahara pemerintah dan KPA dengan jumlah paling banyak itu 2 juta. Itu akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang. Kemudian yang ketiga itu transaksi yang berhubungan dengan industri tertentu, yaitu seperti industri semen, tarif PPh-nya itu 0,25% dari harga jual. Kemudian ada industri kertas, itu tarif PPh-nya sebesar 0,1% dari harga jual. Industri baja sebesar 0,30% dari harga jual. Industri otomotif sebesar 0,45% dari harga jual. Nah, di sini ada contohnya untuk tarif PPh 22 mengenai industri semen, yaitu pada tanggal 27 Juli 2011, PT Dia, salah satu pabrik semen, menjual hasil produksinya kepada PT Sentosa dengan nilai sebesar 500 juta. Dan nominal tersebut itu belum termasuk PPN. Atas pembelian tersebut diperhitungkan PPN-nya itu 10%. Jadi 500 juta tadi dikali 10% itu menghasilkan 50 juta itu untuk tarif PPN-nya. Dan tarif PPh-nya itu sebesar 0,25%, yaitu 500 juta dikali 0,25% itu menghasilkan 1.250.000. Tarif 0,25% itu tadi itu atas PPh 22 dari transaksi atas industri semen. Adapun jurnalnya yaitu yang dicatat oleh PT Sentosa yaitu persediaan semen pada debit 500 juta, kemudian pajak masukannya itu sebesar 50 juta, PPh 22 dibayar di muka itu sebesar 1.250.000 dan kas atau bank di kreditnya itu sebesar 551.250.000. Kemudian jurnalnya untuk PT Dia yaitu kas atau bank di debit sebesar 551.250.000. Kemudian pajak keluarannya di kredit sebesar 50 juta, utang PPh 22 1.250.000 di kredit dan penjualan sebesar 500 juta di kredit. Nah, selanjutnya itu tarif PPh 22 untuk transaksi yang berhubungan dengan PT Pertamina serta badan usaha yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix seperti itu dan gas itu akan dikenakan tarif PPh di kolom tabel tersebut. Bisa diperhatikan. Di situ ada dua macam lembaga yaitu SPBU bukan Pertamina dan SPBU Pertamina itu akan dikenakan tarif yang berbeda. Kemudian untuk transaksi yang berhubungan dengan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan itu akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,25%, kemudian dikali harga pembelian dan belum termasuk PPN. Kemudian ada transaksi penjualan barang yang tergolong sangat mewah itu akan dikenakan PPh 22 sebesar 5% dari harga jual dan tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pajak penghasilan 23. Yang pertama itu PPh 23 atas dividen. Menurut PPh 23, dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan dikenakan tarif 15% dari penghasilan bruto. Contohnya itu ada pada tanggal 22 November 2010, PT Dior membayar dividen kepada PT Bunga, yaitu salah satu pemegang sahamnya, senilai 100 juta. Atas pembayaran dividen tersebut, PT Dior memotong PPh sebesar 15% dengan memberikan bukti pemotongan PPh 23 pada PT Bunga. Penghasilan yang diterima oleh PT Bunga itu sebesar 85 juta, sedangkan PPh 23 yang dipotong sebesar 15 juta dari PT Dior.
Nah, untuk jurnalnya yang pertama itu dicatat oleh PT Bunga, yaitu kas atau bank pada debit sebesar 85 juta, PPh 23 dibayar di muka sebesar 15 juta di debit, dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 100 juta. 15 juta itu dari pemotongan tarif PPh 23 atas dividen sebesar 15% tadi. Jadi 100 juta dikali 15% itu menghasilkan 15 juta. Kemudian 85 juta itu dari hasil pengurangan dividen yang telah dipotong PPh 23 yaitu 100 juta dikurangi 15 juta itu menghasilkan 85 juta. Kemudian jurnalnya untuk PT debit sebesar 100 juta, utang PPh 23 dikredit sebesar 15 juta, kas atau bank sebesar 85 juta dikredit. Nah, kemudian untuk tarif PPh 23 atas bunga, yaitu bunga yang dikenakan PPh 23 adalah bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang yang merupakan bunga atas pinjaman dari wajib pajak ke wajib pajak badan ke wajib pajak pribadi dan sebaliknya, serta bunga obligasi yang tidak dijual pada bursa efek. Tarif bunganya itu yaitu 15% dari penghasilan bruto. Kemudian ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Nah, royalti ini akan dikenakan PPh 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto dan pajak yang dibayar di muka atas PPh 23. Selanjutnya ada PPh 23 atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Itu akan dipotong PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, sedangkan hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui undian yang diterima itu akan dikenakan PPh final sebesar 25% dari jumlah bruto. Kemudian sewa menurut UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C, sewa dan penghasilan lain-lain sehubungan dengan penggunaan harta itu akan dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Kemudian ada imbalan jasa. Nah, ini akan dikenakan PPh sebesar 2%, kemudian dikali penghasilan bruto dan belum termasuk PPN. Jasa tersebut diantaranya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, dan lain-lain. Nah, adapun contoh tentang pemotongan tarif PPh 23 atas jasa akuntansi, yaitu PT Dinda memutuskan untuk menggunakan jasa akuntansi dari KAP Kanda dan rekan. Atas penggunaan jasa tersebut, PT Dinda membayar fee atau membayar biaya sebesar 20 juta dan biaya tersebut itu belum termasuk PPN. Pada tanggal 8 Juni 2011, PPN untuk transaksi tersebut itu sebesar 10%. Jadi 10% dikali 20 juta itu menghasilkan 2 juta untuk tarif PPN-nya sendiri. Dan PPh 23 yang dipotong dari KAP Kanda atas penghasilan jasa akuntan adalah 2% dikali 20 juta itu menghasilkan 400.000. Kemudian jurnalnya yang pertama itu untuk PT Dinda, yaitu beban jasa akuntan didebit sebesar 20 juta, pajak masukannya atau PPN-nya itu sebesar 2 juta, utang PPh 23-nya dikredit sebesar 400.000, kas atau bank dikredit sebesar 21.600.000. Mohon maaf itu salah, untuk jurnal yang kedua itu seharusnya untuk jurnal KAP Kanda. Nah, untuk jurnal KAP Kandanya yaitu kas atau bank didebit sebesar 21.600.000, PPh 23 dibayar di muka sebesar 400.000 di debit, pajak keluarannya itu dikredit sebesar 2 juta, dan pendapatan jasa dikredit sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan 24. Nah, PPh 24 ini merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain tempat wajib pajak memperoleh penghasilan yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Nah, karena menganut asas worldwide income, maka UU PPh itu menentukan bahwa wajib pajak dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterimanya, baik yang dari luar maupun dari Indonesia. Nah, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri itu boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Nah, metode kredit pajak yang demikian ini disebut dengan metode pengkreditan terbatas. Next. Nah, ini ada tata cara menghitung kredit pajak luar negeri. Jadi, semua penghasilan yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu dijumlah semuanya. Lalu,
menghitung PPh terhutang menurut tarif pasal 17 dan pasal 31E UU PPh, kemudian menghitung batas maksimum masing-masing negara. Nah, rumusnya batas maksimum masing-masing negara itu di mana penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan PPh terhutang. Nanti jumlah KPLN seluruhnya itu dari jumlah batas maksimum semua negara. Contohnya nih, penghasilan luar negeri dari negara X itu kan 1 juta, dari negara Y 3 juta, dari penghasilan luar negerinya itu 4 juta kan. Nah, penghasilan dalam negerinya itu 4 juta, jadi total semua penghasilan dalam maupun luar itu 8 juta. Nah, PPh terhutangnya itu 1.568. Jadi batas maksimum negara X-nya itu 1 juta kan tadi penghasilannya, itu dibagi dengan totalnya yang 8 juta tadi, lalu dikali dengan PPh terhutang hasilnya 196.000. Lalu yang negara Y itu 3 juta dibagi dengan 8 juta, lalu dikali dengan PPh terhutangnya sama dengan 588.000. Jadi jumlah KPLN-nya itu dari batas maksimum negara X dan batas maksimum negara Y itu dijumlah. Jadi 196.000 ditambah dengan 588.000 itu hasilnya 764.000. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan 25. Nah, pajak penghasilan 25 adalah pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, itu gunanya untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU PPh nomor 36 tahun 2008. PPh 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, sedangkan SPT masa PPh itu 25 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, ini ada konsep umum. Yang pertama, di mana PPh yang dibayar setiap bulan, itu WP harus membayar sendiri angsuran pajak tahun berjalan sebesar PPh yang terhutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dan dikurangi beberapa PPh. Ini ada SPT tahunan PPh badan kurang bayar, itu yang masanya 12 bulan, itu rumusnya besar angsuran PPh 25 setiap bulan, itu total PPh yang dibayar sendiri itu dikali dengan 1/12. Lalu, jurnal perusahaan yang membayar PPh 25 setiap bulan ini adalah PPh 25 dibayar di muka pada debit dan pada kreditnya itu adalah kas. Lalu selanjutnya SPT tahunan PPh badan kurang bayar masanya 6 bulan. Nah, besarnya angsuran PPh 25 bulanan yang harus dibayar sendiri itu setiap bulan dikali dengan 1/6. Soalnya kan masanya 6 bulan. Jadi rumusnya total PPh yang dibayar sendiri dikali 1/6. Next. Selanjutnya yaitu SPT tahunan PPh badan lebih bayar. Contohnya penghasilan netonya itu berapa, terus PPh terhutangnya berapa, ditambah lalu dikurangi dengan kredit pajaknya. Lalu hasilnya nanti jadi PPh lebih bayar. Nah, perhitungan angsuran PPh 25-nya itu di mana PPh terhutangnya lalu dikurangi dengan pajak PPh 22 dan PPh 23 akhirnya menjadi PPh yang dibayar sendiri. Nah, besar angsuran PPh 25 setiap bulannya itu sama seperti tadi, yaitu total PPh yang dibayar sendiri dikali dengan 1/12. Lalu, PPh 25 sebelum penyampaian SPT tahunan. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak sama dengan besarnya angsuran pajak bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Lalu, tahun pajak berjalan diterbitkan surat keterangan pajak atau SKP. Nah, apabila dalam tahun pajak itu diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran PPh 25-nya itu dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP.
Next. Ini ada hal-hal tertentu. Jadi dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008, pasal 25 ayat 6 dan Cap 537 garing PJ garing 2000 itu diatur mengenai penetapan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Nah, wajib pajak atas kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan SPT tahunan SKP, SK, keberatan atau putusan banding sesuai dengan pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A UU PPH. Itu rumusnya jumlah penghasilan neto SPT PPH tahun lalu dikurangi dengan kompensasi rugi, lalu dikurangi lagi dengan kredit pajak, lalu dibagi dengan 12 bulan. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Nah, penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan atau modal. Lalu rumusnya itu di mana jumlah penghasilan neto SPT PPH tahun lalu dikurangi dengan penghasilan tidak teratur, lalu dikurangi dengan kredit pajak, lalu dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Lalu yang ketiga yaitu SPT tahunan yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Itu jadi WP tidak diberikan izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH. Lalu wajib pajak diberikan izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH. Lalu wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPH yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Jadi besarnya PPH 25 itu dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan pembetulan tersebut dengan memperhatikan kompensasi kerugian atau penghasilan tidak teratur. Lalu yang terakhir yaitu wajib pajak mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Next. Ini ada wajib pajak tertentu. Nah, menurut PMK 225 garing PMK titik 03 garing 2008 untuk PMK 208 garing PMK 03 garing 2009, wajib pajak tertentu itu termasuk wajib pajak baru, wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, lalu WP badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, lalu WP masuk bursa dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, lalu WP orang pribadi pengguna tertentu atau OPPT. Next. Selanjutnya ini ada pajak masukan atau PPN masukan. Nah, perusahaan yang melakukan seperti penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, terus penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, lalu melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud, itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan wajib memungut, menyetorkan, serta melaporkan PPN dan PPNBM yang terhutang. Nah, pajak yang dipungut itu dinamakan keluaran atau output tax. Nah, hal ini tuh sesuai dengan bisnis akrual yang digunakan UU PPN nomor 42 tahun 2009. Nah, pada saat PKP tersebut membeli PKP atau menerima JKP dari PKP lain, itu juga harus membayar pajak yang terhutang yang dinamakan dengan pajak masukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.